ada sih faktor yang mempengaruhi gitu kan. Maksudnya kayaknya yang kampanye itu yang ini besar-besaran, yang ini kurang. Jadi kayak, gitu ya. Ya dilihat Yang dari terlihat kerennya mana? dilihat dari ini actionnya aja. Effortnya juga effort pas aja. mereka kampanye gitu Betul, ya. benar. Agak kurang setuju sama pendapat Haikal. Karena menurut aku Gelut juga bae karena menurut aku enggak semua yang dibilang Gen Z itu tuh enggak pro dengan Daerah yang itu jauh banget dari Jakarta. Artis-artis sekarang artis-artis banyak gitu. ya. Jadi ada aku yang bener nyalek di ke Jawa Timur. Iya, Jawa di luar Barat, Jawa ya. bahkan ada Jawa gitu. Barat. Jadi aku mikir ini apa ya syarat administratif untuk menjadi caleg itu gimana sih? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan Ini dulu. dan siapa kamu? aku Dimas Mayana. Iya, si Dimas Gemoy. Dan Fikri Haikal. kembali si heboh dua ini. Oke, ini kita mau ngebahas sesuatu hal yang sebenarnya sensitif ya, tapi ini kita mau ngebahas secara heboh-heboh aja ya. Enjoy lo ya. Enjoy. Tenang. Ini udah masuk minggu tenang belum ya? Belum. Masih kampanye kan kita ini. masih kampanye karena kita mau ngebahas tentang pemilu. Jadi pengalaman dua remaja ini, gimana pengalaman pertama kali untuk mencoblos pemilu menggunakan hak suaranya nih. Gimana nih? Oke, dimulai dulu deh. Aku Cerita pertama kali gimana tuh perasaannya pas 17? Aku pas 17. Pas 17 di Iya, 2019 ya, saat Iya. kita pemilu ya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya aku kalau Seneng pemilu nggak? Gimana sih rasanya? pemilu Euforia, pertama apa? kemarin ya. Itu tuh sebenarnya aku nggak ngikutin gimana, maksudnya apa visi misi calon presidennya, kayak ya udah Waduh, berat. Abot. Terus feeling aja. FOMO kan? Enggak, feeling. iya kan? Feeling sama FOMO beda menurut aku. Oh gitu ya, feeling hati. Kalau FOMO yang ngetren apa nih gitu Iya. ya. Apa yang di-feelingin? Ya namanya feeling gimana sih? Maksudnya keluar dari Cie. ya Oh, udah hati ini yakin mantepnya. aja. Iya. Mantepnya yang ini. Iya, nggak ada ini, alasan gitu nggak ya, ada kayak alasan. Terus saat itu memilih yang jadi presiden sekarang ini ya. Yang jadi sekarang. Tadinya feelingnya pas dong kalau gitu. Coba lah Haikal nih apa nih? Haikal waktu di 2019 udah memilih atau belum? Belum. Kalau 2019 itu belum genap 17 ya. Belum genap 17. Aku masih ingat dulu pas pemilu tahun 2019 itu kan pemilihan di tanggal 20 April. Nah, aku kebesokannya baru ulang tahun. Jadi gitu. pemilu tuh sehari sebelum aku ulang tahun gitu. Oh, belum genap. Belum genap. Jadi 17. belum lapor ke kelurahan untuk Belum. Ini masih belum ungu sama sekali ini nih. Belum ungu sama sekarang sekali. nggak kelurahan langsung duduk capil ya. Langsung, iya. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi belum punya KTP, jadi belum bisa milih di 2019. Dan ini baru pertama kali di 2024 ini ya. Iya. Besok memilih gitu kan. Iya. Gimana perasaannya? Pengen tanya perasaannya dulu. Ini sebagai Gen Z nih. First time buat milih besok ya. Aduh, gimana? Senangnya atau gimana? Sebagai warga negara nih yang baik, yang punya hak pilih suara. Gimana tuh? ya? Emang segala sesuatu yang first time kan selalu excited gitu ya kan. Heboh ya. Heboh gitu kan. Apalagi Apalagi jangan nanti, FOMO ya. Iya, gak bakalan FOMO. Apalagi kan habis milih terus nanti foto di-upload habis milih nih bos. Ya, kan bisa kan. Jadi menyambut baik. Iya, nanti. Bukan hanya liburnya doang kan. Iya, gak liburnya doang. Jangan-jangan lu tidur seharian gak jadi milih. Kan ada tuh Ada. Sayangnya aku Banyak anak-anak temen muda gue. ya Iya. yang kayak gitu tidurnya tahu-tahu bangun jam 4 sore. TPS tutup, udah ngitung suara dia. Nah itu kayak gitu-gitu. Atau terus cuman ngopi, di akhirnya kan libur ya masalahnya. Jadi kalian memanfaatkan liburan ini untuk milih. Terus dimau gimana nih perasaannya jadi untuk memilih yang kedua kali berarti ya. Tapi yang dulu yang pertama kali ini enggak sih? Aduh, aku memilih Excited gitu. Heeh. Sebenarnya kalau excited itu ya pasti ya, karena kan yang sebelumnya itu first time. Terus kita tuh kadang mungkin ini juga terjadi di semua orang gitu loh. Kita juga nggak, kadang tuh kita memilih, kita tuh nggak tahu gitu loh apa visi misi dari Itu dia. semua calon itu. Kan Jadi, karena sebanyak itu kan. Selain feeling tuh karena apa memandangnya?
mungkin partainya yang bagus ini ya udah. Oh, menurut dirimu gitu Iya, ya. menurut- Ada pengaruh nggak dari teman kampus, teman sekolah ya waktu itu 17 ya, teman sekolah, terus orang tua nggak milih ya? Nggak milih. Orang tua nggak milih. Karena polisi ya. Tapi menurut aku ada sih faktor yang mempengaruhi gitu kan. Maksudnya kayaknya yang kampanye tuh yang ini besar-besaran, yang ini kurang. Jadi gitu ya. Iya, Oh, dilihat yang dari terlihat kerennya mana? Iya, dilihat dari ini actionnya aja. Effortnya juga, effort pas Effortnya mereka kampanye gitu ya. Benar. Gitu. Terus kalau yang kedua ini juga bahkan sebenarnya terjadi lagi perasaan yang sama dikala first time buat memilih. Kita juga nggak tahu kan semua kandidat itu visi misinya apa, ya udah kita feeling aja. Gitu. Ya walaupun 1-2 orang adalah mungkin kerabat saudara yang nyalonin, ya udah itu aja. Oh gitu. Terus teman-teman gimana? Kalau teman-teman sesama remaja remiji ini, ada pengaruh nggak? Ada yang bercerita nggak? Misalnya di sekolah Ada gitu, atau sih. sekarang di kampus Ada. gitu. Soalnya beberapa Lu milih temanku, ini gitu misalnya. iya beberapa temanku juga entah dia mempunyai gagasan apa yang membuat dia menyalonkan diri menjadi anggota ya partai-partai itu, cukup ada pengaruhnya di aku buat memilih. Pasti dia nih ndelok koncone sih. Temennya model kayak apa nih gitu kan? Ya itu. Kalau temenku ya udah, masih dia kelihatannya gini gitu kan. Mungkin ya sedikit bisa membantu lah. Ya udah lah. Paling enggak partai yang diceritakan temen itu kamu ngeliat temennya kan, ini model temennya nyebelin apa enggak, nyenengin gitu. apa enggak, terus dia ngomongin partai mana nih. Iya, Jadi gitu. ke bawah partainya, Ke bawah aja. nyebelin, temen nyebelin, partainya ikut sebel kan. Iya. Biasa kan kayak gitu. Namanya remaja ya, terus nggak ada pemikiran gue milih ini mungkin bisa nurunin duit sekolah misalnya atau apa gitu. Ya mungkin itu salah satu faktor lagi, tapi ya balik lagi ke diri kitanya gitu loh. Kita nggak tahu kan apa rencana kerja dari calon-calonnya itu kan nggak mungkin kita baca satu-satu Iya itu kan. benar, terlalu berat kalau Bahkan kita pun bacanya nggak gitu. tahu itu ini dia nyalon nih. Kita nggak tahu dia itu siapa gitu loh. Ya harus Nggak tahu googling juga. dulu itu. Iya. Kayak Sedangkan gitu-gitu. banyak banget kan. Gitu. Kayak gitu. Haikal gimana? Apanya nih? Iya, mikirin calon yang mau ditusuk atau nih, ntar biar gak nyontek sebelahnya. Apa ya? Kalau aku sih Apa lebih pengaruh keluarga mungkin, kakak, tapi sama. Nggak Satu ada. keluarga tuh sama nggak pilihannya? Aku nggak pernah kita nggak pernah ngomongin tentang itu sih kalau di rumah itu sih. Kalau pilihanmu ya pilihanmu, pilihanku ya pilihanku gitu ya, gitu. bebas Jadi lah dibebasin gitu pokoknya. aja. Terus luber nggak rahasia-rahasiaan gitu? Emang luber ini masih berlaku untuk zaman sekarang? Enggak sih kayaknya sih, maksudku ya. Orang tahu kan kayak Iya. dia milih apa, dirimu terus Iya. mas ini milih apa juga tahu kan gitu. Ya udah. Kalau zaman dulu lebih ke luber loh. sharing lebih ke sharing nggak sih Mbak kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Kalau zamanku dulu sangat luber. Lebih jurdil. Luber juga. Maksudnya ya udah kita Padahal aja itu yang di tahu. tahun 9 berapa Ibu? Iya, aku pertama kali ikut pemilu itu di pemilu 92 apa 93? Padahal di pemilu 92-93 tuh enggak 92 93, iya sekitar segitu. apa masih yang dipilih ya masih itu aja kan, yang jadi-jadi itu aja Kita kan. memilih hanya partai politik. Oh. Kalau presiden nggak milih. Oh, karena ada dia- otomatis ya oh, presiden ya. Itu dia. Presiden sudah 32 tahun dia doang nih, Oh, Bapak iya, iya. Soeharto ya gitu. Kan baru pindah ganti presiden kan setelah 32 tahun, setelah berapa periode itu. Itu aja karena diturunkan. Lengser Dia kan, lengser dan kan. diganti sama wakilnya itu di 97 ya, reformasi ya. Iya, Belum lahir. belum. Belum lahir kan. Proses aja belum kayaknya. Kepikiran aja nggak tahu. Tapi Bapak ada kakaknya kan? Ada. Ada, aku Ada yang lahir di tahun-tahun itu. Ada yang Ada. lahir di tahun 97. Oh, berarti memang udah ada kakak, maksudnya ibu bapak udah nikah kan, Iya. kayak gitu. Oh, kalau aku dulu ya hanya memilih parpol, dan parpolnya cuma 3. Sekarang parpol berapa sih? Kalian Aduh, tahu nggak? Banyak banget. Banyak Bahkan banget. lebih dari kalau aku 20-an ingat-ingat lebih nggak sih? Ada lebih. nggak sih? Maksudnya biasa kayak kita dikasih selembaran gitu kan. Bahkan satu deret gini aja bisa 4 nggak sih? Banyak dong kayak gitu. Gede Gede tuh. banget kayak koran gitu ya. Ya gede kan itu. Bahkan ada satu partai yang kita nggak tahu namanya, tahu-tahu ada nongol di Iya. kertas pemilu. Ini partai apa ini? Iya kan? Itu. Iya kan? Iya.
Terus Iya. Itu aku lupa deh, itu tuh waktu kita nyoblos tuh ada gambarnya nggak sih? Yang partai-partai itu? ih gambar ada logo partai yang itu. Maksudnya mukanya sama Oh, namanya. Oh nggak tahu. Yang caleg gak ada. Caleg. Kalau caleg gak ada. Kalau caleg itu cuma nama doang. Oh. Nama sama berada di partai mana gitu aja Ya, lupa. kalau nggak salah. Berarti nggak ada. Kalau Iya. kalau yang presiden ada. Ada. Iya jelas kayak gitu. Aku malah gak ngerti pokoknya coblos mana. Kadang-kadang ya itu kalau pemilihan DPRD tingkat berapa itu ya kan kita kan nanti sekalian tuh banyak banget kertasnya dikasihkan. Yang pokoknya yang sering di perempatan ring road mukanya. Daripada kertas suaraku ini ya filed ya. Mending ku coblos ya. Oh siapa ya? Atau enggak mungkin yang aku kenal gitu. Temanku kenal atau siapa gitu. Ya masih ada unsur-unsur seperti itu sih. Jadi udah nggak ngerti visi misinya apa. Iya. Balik lagi. Jadi yang familiar aja gitu. Kayak misalnya yang jadul lagi ya, angkatannya ibuku gitu ya. Ya pasti yang ini kayak Sri Sultan gitu. Terus kayak istrinya Orang-orang yang udah punya pengaruh ya dulu ya. Kayak gitu-gitu dia. Oh, ini baru dicoblos. Nggak, yang lain nggak kenal gitu. Tetangga samping nggak usah dipilih. Tetangga samping siapa? Iya, emang ada tetangga yang gitu. Mas Nizar tahu. Sebelah ini. Sebelah kita ini. Iya. Tet gitu ya. Terus dia yang pemarkarsa sekolah sebelah ya. Mungkin kayak gitu. Sekolah depan tuh seberang kita, sampingnya RW. Udah langsung dia ngasih kode yang jelek banget dia. Langsung O-nya baru tahu ingat, orang baru ya ingat. kan. Tahu, Nggak usah tahu, spill dia tahu. namanya, Nggak usah kasihan orang tua soalnya ya. Semoga dia jadi aja lah gitu aja. Kita mendoakan yang terbaik aja. Wes eyang istirahat aja deh. Kayak gitu kita yang muda-muda. Nah, ini yang apa namanya? Kan ini ada calon yang muda nih. Kira-kira bagi kalian yang Gen Z gimana? Ya bagus sih kalau dari sisi aku ya Gen Z ya, karena selama ini yang memimpin di pemerintahan atau yang bergulat di politik kan orang-orang yang tua nih, tua ya, yang melebihi 40 yang Udah Gen senior X, gitu ya yang udah senior gitu. Dan menurutku di pemilu ini tuh sebagai ajang buat Gen Z kayak kita nih untuk menunjukkan bahwa kita tuh mampu untuk duduk di kursi pemerintahan gitu loh. Itu aja sih kalau aku. Oh gitu ya, ada angin segarnya lah. Ada angin segarnya lah karena gitu selama ya. ini kalau kita di di kursi pemerintahan itu diisi orang-orang yang masih tua gitu, maka otomatis tuh pemikiran mereka tuh masih pemikiran yang zaman dulu banget itu loh, belum ada pemikiran fresh di pemerintahan gitu loh. Jadi kita seenggaknya ketika Gen Z masuk di kursi pemerintahan itu ada pemikiran-pemikiran baru dari kita gitu. Oh gitu. Pemikiran yang maju ke depannya, pemikiran yang kekinian lah istilahnya gitu. Ini kayaknya mau calonin ini ya, Jepara Iya. calon dia. Amin. Sebenarnya aku agak kurang setuju sama pendapat Haikal. Enggak apa-apa. Karena menurut aku Gelut juga bae enggak, karena menurut aku enggak semua yang dibilang Gen Z itu tuh enggak pro dengan masyarakat Gen Z gitu loh, dengan anak-anak muda gitu. Bahkan ada salah satu ya mungkin calon gitu, dia juga sama masyarakat, maksudnya sama kalangan muda juga dia membaur juga, mendengarkan aspirasi-aspirasi yang kalangan muda itu ungkapkan gitu loh. Menurut aku kurang setuju aja. Karena pengalaman itu menurut aku penting ya. Apalagi pilihannya tuh kita tuh milih presiden gitu loh. Oh gitu. Tapi ini paling enggak ada 3 calon presiden dan wapres gitu ya. Variasi lah ya. Gitu. Ada yang tua banget, ada yang muda, ada yang sedang gitu ya. Dengan pengalamannya masing-masing, dan tinggal kita aja pengennya milih. Sebenarnya kayak gitu-gitu kan banyak tuh. Pokoknya yang bisa membebaskan Palestina gue pilih. Ada yang begitu ya kan. Itu tuh baca deh, coba deh di Instagram dan di medsos ya, komen-komennya para Gen Z ini ya. Terus ada yang bisa nurunin duit kuliahan, gue pilih. Kayak gitu-gitu. Yang UKT. Ini sekarang lagi kalian ngikutin yang viral ya, UKT pinjol itu. Ya itu. Itu kayak gitu-gitu. Yang bisa membenahi UKT
pilih kayak gitu. Kalau emak-emak kayak aku kan sembako turun, maunya kayak gitu-gitu Listrik ya. turun, Bener. air turun, Yang kayak gitu-gitu kalau gaji emak-emak. dinaikin. Bahkan ada yang bakalan ngasih internet gratis kalau nggak salah. Internet Oh gratis, gitu ya. makan siang gratis, ya kan? Gratis semuanya ya, maunya kita ya semuanya. Duit dari mana tuh gratis tuh nanti Iya. semuanya tuh? Kan kaya kita. Eh. Apalagi dia dari Jepara ya, ukirannya dong. Anak pantai. Oke, selanjutnya harapannya apa nih kalau boleh tahu? Dimas dulu mungkin. Aku harapannya Iya, dengan kan pasti udah ada bayangan nih, besok tanggal 14 aku mau milih ini gitu. Harapanku terhadap ini siap gimana gitu. Harap terhadap pilihannya. ya kalau Masih harapanku- luber ya, kita nih luber ya, nggak menyebutkan. Di depan kamera luber kita, guys. Terus kamera mati langsung berantem lagi. harapanku buat calon presiden yang besok Iya. ya yang bisa mendengarkan aspirasi yang kamu calonkan ini kan, kamu pasti punya harapan Iya. nih gitu ya. Oke. yang bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya, terus yang berdampak juga, apalagi kalau pilihanku ini tuh dia tuh mungkin ya ada satu isu yang ngebikin dia jelek, tapi itu tuh nggak terbukti gitu loh. Oh gitu. Dan bahkan dia sudah menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya. Oh, wilayahnya. Wilayahnya. Wilayahnya mana ya? Nggak tahu. Kalau Haikal, nanti kita ulik nih. Apa ya, kalau aku sih mungkin ketika nanti calon presidenku terpilih, apa yang pilihanku itu terpilih, seenggaknya hilangkanlah politik kepentingan yang ada di dirinya gitu loh. Dalam artian ketika dia memerintah itu dia tuh bekerja untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan organisasinya sendiri gitu. Terus selain itu juga mungkin karena visi dan misi Indonesia tuh untuk menjadi negara maju ya di 2045 ya kalau nggak salah ya. Itu seenggaknya kita tuh bersungguh-sungguh untuk presiden selanjutnya tuh seenggaknya bersungguh-sungguh untuk mencapai visi misi tersebut di tahun 2045 agar menuju Indonesia maju itu gimana. Mungkin dari harapanku itu aja sih, seenggaknya bekerjalah untuk masyarakat Indonesia, bekerjalah untuk Indonesia, bukan bekerja untuk kepentingannya sendiri gitu aja. Wih, keren. Bener-bener caleg dia ya. Caleg guys 2029 nanti ya Jepara aja ya. Emang umur berapa sih kalau caleg, kalau boleh tahu? Aku tuh gak update deh. Caleg kayaknya mulai 17 gak sih? Oh iya, masa? 20-an nggak sih? Tapi dirimu ada pengalaman yang tetangga tadi. Iya itu Itu? temanku deket juga ada yang nyalon. nyalonin. Oh itu boleh, umur 20? Kayaknya boleh deh Bu. 20. Soalnya kan di baliho-baliho kan banyak yang Masih muda-muda masih ya? muda-muda kayak apa caleg Gen Z, caleg apa gitu kan banyak ya. Oh, ya udah segera aja. Disusun rencanamu. Tim ses. Oke. Boleh. Maju Jepara ya. Terus memajukan apa kamu di Jepara? Coba sekarang kalau kamu seandainya jadi caleg beneran, apa yang untuk di daerahmu? Ini misalnya jadi caleg apa kamu? Magelang ya, sesuai KTP. Aku nggak ada kepikiran sama sekali buat jadi caleg gitu. Dia Kan mau kita tulisan gak, aja. kan kita gak tahu ke depannya Iya, gimana, iya. siapa tahu kan nanti tahu-tahu disuruh maju dong jadi caleg ya udah gas. Ada yang dukung, terus ada yang dukung, partai yang iya. Iya tapi sampai sekarang belum ada pikiran sama sekali. Oh gitu ya. Nih kayaknya ada nih anak nih. Boleh nih ini. Iya, Apa coba kita ya? dengerin. Kita kayaknya tim ses Apa terus nih? mau ke Karimun. Boleh. Dibiayaikan Mbak. Iya, makanya. Oke. Apa ya kalau aku Majukan ukiran, enggak apa-apa pikiranmu. Iya. Pemikiranmu wes. pengen Pengen seenggaknya tahu itu aku Gen Z kalau jadi caleg itu kayak gimana tuh? memajukan nilai-nilai lokal aja sih, memajukan nilai-nilai lokal. Kan Jepara itu banyak nilai-nilai yang sebenarnya udah keup sekarang, tapi di masa sekarang tuh aku melihat kayak semakin meredup gitu loh, karena mungkin banyak industrialisasi di tempatku gitu. Terus orang-orang akibat dari industrialisasi itu kemudian beralih ke industrialisasi, bukannya untuk memajukan nilai-nilai lokal yang ada di Jepara gitu. Jadi harapanku ketika menjadi caleg nanti ini Siap-siap coblos. semua nilai-nilai lokal yang ada di Jepara itu seenggaknya diangkat lagi gitu loh. Karena apa? Karena itu sudah
menjadi jati diri kita sebenarnya sebagai masyarakat Jepara gitu loh. Kenapa kita malah menghilangkan, bukannya semakin menguatkan jati diri kita itu gitu loh. Terus ya selebihnya mungkin kayak perbaikan sarana infrastruktur kayak gitu-gitu, atau mengentaskan kemiskinan, atau meningkatkan pendidikan yang ada di Jepara, mungkin kayak gitu Gitu aja ya. sih Terus ya. pariwisatanya juga Pariwisata lumayan. Pariwisata untuk Apa saat di ini Jepara maju. itu? Pariwisatanya yang terkenal Yang banget paling tuh. terkenal Karimun Jawa sih. Oh, Karimun Jawa. Ya, Terus soal- sebagai Bumi Kartini itu apa yang di sana yang biasanya orang datang pengen tahu di sana tuh apa? Selebihnya tuh mungkin ya kayak ukir-ukiran gitu. Karena kan ukir-ukiran kan udah menjadi dari dulu lah Jepara itu terkenalnya gara-gara ukiran Jepara gitu, yang katanya tuh bagus dan murah, terus kualitasnya oke gitu aja sih. Oh gitu. Terus Iya. ada museumnya juga untuk maksudnya mengenang Ibu Ada, Kartini yang terkenal ini Ada se-Indonesia museumnya Raya sendiri. dan sedunia ini. Ya, jadi ada kayak museum itu ada, terus tempat tinggalnya dulu itu masih ada Oh, juga, gitu. tempat ngajar dia Nah, itu perlu di-up ya. Maksudnya nggak Iya. semua orang tahu kan? Iya, kayak nggak gitu. semua orang tahu kayak gitu, makanya Karena taunya Ibu Kartini Lahir di pahlawan, Jepara lahir di gitu, Jepara, gitu Tapi aja, kita nggak tahu loh maksudnya di sana ada situs-situs yang iya emang ada perlu dikunjungi. digali, kayaknya. bahkan di sana tuh banyak situs-situs peninggalan Belanda atau Portugis itu banyak. Cuma karena mungkin dari pihak yang berwenangnya itu tidak mengelola dengan baik, itu ya nggak terlalu terkenal untuk di Jepara. Selebihnya yang terkenal di Jepara hanya ya masalah ukir-ukiran atau enggak Karimun Jawa aja, itu aja. Gitu. Ini ya guys, kita nembak dia itu orang Jepara gitu karena beberapa komen pas saat dia episode yang kemarin KKN itu banyak menduga dia orang Madura. Hei, ayo kenalkan. Dikira ya. Dikira. Ini orang Madura ya, terus dia orang soalnya kan dia nyablak ya ngomong terus. Dikira. Sampai Nah, jadi nih ini loh. sekarang saya mau menggarisbawahi dan lebih menekankan bahwa si Haikal ini orang Jepara gitu. Jepara. Dan caleg Jawa. Amin. 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 Nanti ku kabarin kalau nanti aku daftarnya ke kalian semua ya, oke? Iya ya, ntar kira-kira berapa tahun kemudian, 5 tahun gitu kita udah ngeliat terpampang dia ya. Di perempatan nanti aku ada ya. Di perempatan. Kan kita nggak ada yang Mengisi tahu. hari-harimu di perempatan nanti aku. Iya, Amin, makanya. amin. Amin ya robbal alamin. Oh, berarti tinggal di Jepara dong. Nggak jadi stay di Jogja. Ya, Enggak. enggak. Ya mungkin caleg Jogja aja ya kalau kayak gitu ya. Niat pindah dia berarti. Tapi kan biasanya ada tuh asli mana, Iya. caleg asli mana gitu kan. Itu boleh ya, maksudnya kalau mencalonkan kalian tahu nggak sebagai Gen Z bahwa misalnya salah satu misalnya udah 10 tahun domisili di kota ini baru boleh mencaleg misalnya kayak begitu. Aku nggak tahu. Nggak tahu Nggak itu. tahu. Iya. Oh, nggak tahu. Soalnya banyak ya dari yang aku tahu gitu. Apa Ada harus orang putra daerah? Ada orang yang tinggal di Jakarta berapa lama terus tiba-tiba dia nyalek di salah satu daerah yang itu jauh banget dari Iya. Jakarta. Oh, iya, Artis-artis iya. sekarang Artis- banyak. Artis-artis banyak gitu. ya. Jadi Ada aku yang bener nyalek di Jawa Timur. Iya, di Jawa luar Barat, Jawa ya. bahkan ada Jawa gitu. Barat. Oh, iya. Jadi aku mikir ini apa ya syarat administratif untuk menjadi caleg itu gimana sih? Apakah harus kita menetap stay di satu tempat atau kita bisa bebas untuk daftar di mana aja? Aku Tapi kalau yang dilihat-lihat berarti ya boleh aja selagi kita punya mungkin selagi peluang di situ terus punya WNI mungkin ya selagi Ya, WNI. jelas kalau ya itu. jelas itu. Tapi ada loh yang Korea ya. Iya, sekarang ada ya, juga, ya, yang ada aku kok juga. ngeliat di mana itu. Kayak apa namanya caleg tapi Korea apa sih itu aku nggak ngerti itu nggak ngikutin juga Iya sih. nggak ngikutin juga sih. Emang aku kayak pernah lihat gitu di ya. medsos Oh, ya juga. kan? Iya, Heeh. seliweran. Nah itu berarti boleh dong dia nyalonin untuk Jogja kalau misalnya dia Oh iya kalau gitu saya nyalon lulus Jogja aja kerja guys. di sini gitu ya. Atau Amin, mungkin amin. tinggal saya di Jogja tapi saya tinggal ngurus di Jepara, caleg Oh, Jepara. gitu Gitu kan ya. bisa juga ya. Kalau kamu di sini kamu di perempatan ring road itu terpampang gitu ya. Jadi pas lampu merah kita bisa ngeliat Oh, dia. ini. 2 menit ya Bu lihat aku ya Bu, 120 Iya, makanya. detik di lampu merah gitu. Gitu. Wiki Haikal gitu. langsung datengin dia ya. Langsung calling gak sih, Mbak? Dan dirubah nomor WhatsApp-mu ya. Bilang-bilang kalau dirubah. Tahu-taunya berubah kayak gitu. Kamu kenapa nggak mau nyalek? Aku bukan passion gue jadi kayak Oh gitu. Passionmu apa? Nggak tahu, nggak ngerasa cocok aja di situ. Belum ya. belum Belum. bukan nggak ngerasa cocok, belum aja. Karena kalau apa namanya ada yang mengajak nanti ada yang memotori
tiba-tiba tertarik. Ada yang nyetir. Mas gini. Ada gininya juga. Nah, tuh. Boleh. Gitu. Boleh. Yang penting memuaskan ya. Memuaskan. Oke. Ini dia sekarang udah ngomongin harapan-harapan ya kayak gitu ya. Jadi nanti besok tanggal 14 Februari kalian gunakan hak suara kalian dengan bijak. Jangan golput ya. Jangan golput, guys. Jangan golput. Tuh, Gen Z ngajak jangan golput. Memang nggak boleh golput. Karena eman-eman kertas suaranya. Ya, satu emang kertas suaranya. Yang kedua mungkin apa ya? Aku dulu pernah dengar satu omongan kalau misal apapun presidennya kita tuh tetap kerja. Maksudku ada omongan kalau siapapun presidennya itu tidak menentukan masa depan kita. Kalau aku enggak gitu loh. Karena siapapun presidennya itu bisa seenggaknya itu merubah Indonesia menjadi yang lebih baik gitu loh. Daripada kita nggak memilih justru tapi yang dipilih jadi yang kepilih itu bukan orang yang ingin memajukan bangsa Indonesia, kan lebih sakit di kita itu loh. Kenapa kita nggak memakai hak suara kita untuk memilih orang yang benar untuk memimpin Indonesia di masa depan gitu. Iya sih sebenarnya memilih, tapi misalnya presiden yang kita pilih ternyata tidak tidak terpilih, nggak masalah. Yang penting kita sudah menjalankan hak kita sebagai warga negara gitu. Kayak gitu tuh, nggak boleh golput. Kita ini pesta rakyat nih ya, masih ya istilahnya. Kalau dulu zaman dulu kan namanya pesta rakyat, pesta demokrasi. Tapi kita pesta dari demokrasi. tadi gini nggak ada itu ya, maksudnya tadi Mas Ari gini, maksudnya nggak ada maksud buat. Oh iya, nggak ada. Ini hanya pendapat pribadi, disclaimer nih, Ya, pendapat disclaimer. pribadi. Kalian nggak nanya, zaman kok gimana? Waktu pertama kali. Selain milih partai, milih apa Bu berarti dulu? Dulu masih milih partainya Partai aja. aja. Golkar? Apa, Bu? Golkar, P3, P3, PDI. Belum P ya. PPP PDI. yang hijau itu. PPP yang Ka'bah. Iya. Itu. Dan itu zaman itu, ini nggak apa-apa ya bercerita. Jadi zaman itu memang kita tuh udah sebelum pemilu, anak-anak umur 17 kayak aku yang pertama kali udah dikumpulin, diarahkan di salah satu partai. Gitu. Apalagi termasuk bapakku hitungannya PNS ya. Nggak boleh tuh PNS tuh memilih partai lain. Harus itu. Emang kalau yang partai berkarya itu tadi. tantangannya terus apa Bu kalau misal milih partai yang lain gitu? Aku herannya, nggak tahu ya. Aku herannya zaman dulu tuh ketahuan loh kalau milih yang lain. Kayak udah maksudnya udah ya yang di daerah itu tuh suaranya segini gitu loh. Sudah ditakar. Iya. Ada ukurannya. Iya. Jadi instansi Depku, instansi apa departemen udah harus 100% tuh. Iya. Oh. Jadi pasti ketahuan. Berarti kalau nggak milih nyoblos 1 P3 gitu ketahuan dihukum nggak? Apa? Ya ada lah pasti. Ada ya? Pasti ada dihukum ya. Diturunin menurut aku pangkat juga gitu ya. Di balik itu tuh paling tidak. ada ini nggak sih? Ada maksudnya ada mungkin udah ada ya ibaratnya sogokan di orang-orang itu sendiri. Atau maksudnya enggak? dikasih Iya, peserta-peserta iya. itu uang. Oh iya, amplopan tuh pasti. Kayak aku umur 17-an datang, nanti diundang yang mau pemilu siapa besok gitu. Diundang ke ruangan itu gitu ya, terus ntar kita dikasih uang jajan. Kayak gitu. Iya, amplopan. Berarti itu kayak udah zaman taktik dulu. dari zaman dulu Udah ya. taktik. Kayak gitu Zaman ya. Belanda kayaknya. Duit. Zaman Majapahit kayaknya udah begitu. Nggak tahu ya. Iya, zaman era-era itu emang begitu. Tapi memang harus menang sih memang, karena partai itu yang membawa si presiden ini kayak gitu. Jadi aku pertama kali nyoblos tuh di sekolahan. Jadi depan sekolahku udah TPS. Iya. Dia pulang sekolah langsung nyoblos ya Bu ya. Langsung dihadang. Nyoblos dulu, enggak boleh pulang. Nggak bisa golput itu. Iya kan awalnya didaftar dulu tuh di sekolah. Mana yang udah 17 gitu, yang mana udah punya KTP, ya udah didata. Nah, udah itu nanti dijagain keluar dari gerbang, yang punya KTP udah ditandain. Udah dikasih pita atau apa ya seragamnya gitu, jadi pas keluar langsung. Oh, itu berarti nggak hari libur ya dulu ya kalau? Oh iya. Loh, aku dulu namanya zaman-zaman dulu pemilu tidak berlibur loh, nggak libur loh. Tetap masuk kantor, di kantor itu pemilunya. Tapi dulu udah ada kayak kampanye-kampanye kayak zaman sekarang nggak? Lebih parah dari sekarang. Lebih parah. Yang sekarang emang ada kampanye, nggak ada ya? Kayak misal di tengah lapangan ngadain pesta musik atau apa gitu. Wah, kita di jalan-jalan dulu. Iya, misalnya kita lagi hari ini kampanyenya berjadwal.
Tidak bisa barengan. Misalnya hari ini kampanye Kuning. kuning, besok Hijau. hijau, besoknya merah gitu. Nah, jangan sampai tuh gitu Di ya. hari yang sama. Di hari merah kita pakai helm kuning, ketok langsung. Kayak gitu ya. Iya, agak anarkis zaman dulu. Sekarang udah alhamdulillah keren nih. Salut. Udah di era-era 2000-an itu udah teratur, udah nggak anarkis. Kalau dulu anarkis. Jujur aja sih seperti itu. Jadi benar-benar menyerang warna lain. Kayak gitu. Menyerangnya tuh bukan menyerang dengan kata-kata aja. Kalau dulu belum ada medsos masalahnya. Kita menyerang dengan fisik. Fisik ya. Jadi kita lewat aja udah mobil di. Jadi jangan sampai mobil warna tidak sesuai hari ini jadwal. Jangan keluar. Iya, misalnya kita lagi partai ijo, mobilnya yang kita bawa mobil merah misalnya, kan ada kan mobil merah marun. Iya. Kelar itu. Kayak gitu. Jadi ya seru juga sih pertama kali nyoblos, cuman kita nggak ada pilihan. Karena bapak kita kan PNS. Otomatis sekeluarga wajib. Oh, kayak gitu ya sistemnya. Makanya saya bertanya kepada Anda ini semua dua-duanya, ada pengaruh keluarga nggak, ada pengaruh teman-teman, ternyata bebas. Ini lubernya apa ya dulu, nggak luber-luber banget ya. Rahasianya itu sebenarnya sudah nggak ada kalau dia anak PNS atau dia dulu TNI kayak nyoblos deh ya. TNI dulu iya nyoblos. Zaman dulu. Soalnya kan Nggak tahu. TNI masuk di Lupa deh. pemerintahan. Ya. Iya, TNI masuk pemerintahan. Nah itu juga udah ketahuan pasti ini yang golongan-golongan berkarya ini kan gitu. Udah kayak gitu-gitu. Jadi yang hijau itu biasanya yang ustadz-ustadz gitu, pondok pesantren. Kalau yang merah? Gitu. Anak muda. Dulu anak muda. Era Bahkan itu, sekarang anak hampir. muda. Dulu anak muda banyak-banyak ini ya. Era yang menginginkan perubahan ya dulu ya berarti ya. yang tuh merah ya. membara gitu. Yang merah ya. membara gitu ya. On fire gitu ya. Dulu artis banyak yang PDIP. PDI belum pakai P. Masih banyak kan dulu Soekarno ya yang Megawati ya. Megawati. Kan dulu Soekarno. Dan itu kan dulu kayak Guru Soekarno Putra dulu kan punya production yang Suara Mardika kayak gitu-gitu. Jadi itu kan artis lingkupnya. Jadi banyak banget ya. Dunia-dunia seni itu pasti arahnya ke sana. Kayak gitu. Udah ngerti deh. Orang kerjanya ini pasti milihnya ini. Orang profesinya ini pasti milihnya ini. Udah kelihatan. Dan sebenarnya nggak usah pemilu sih menurutku. Itu formalitas aja ya Bu ada pemilu. Toh presidennya tidak dipilih dengan itu presiden mulai dipilih pemilu itu era-eranya SBY nggak sih? SBY pertama kali Betul, SBY kan? Iya. Iya. Benar-benar yang 2 putaran. Iya 2 putaran. Iya. Tahu ya? Iya tahu aku. Tahun 2000 udah ya itu. Oh, era 2000 berarti betul. Aku mau nanya, kalau misalnya terjadi 2 putaran bagaimana kalian? Pindah. Pindah. Misalnya ini ya, kan 3 ya. Iya. Ternyata calonmu tuh nggak kepilih nih, hanya 2 yang maju 2 yang putaran kedua. Iya. Gimana? Ya udah kita golput atau gimana? Ayo, Dimas. Mungkin kalau golput enggak ya. Oke. Pasti feeling lagi aja. Oh, ternyata tandanya ada yang pilihan kedua dong. Maksudnya ada prioritas ini yang pertama, yang kedua ini gitu. Pasti Nanti ada. kalau misalnya ini gagal, gue yang ini. Pasti ada. Oh, Pasti udah ada. prepare Udah dia. Ya, Spill dong. Iya. Jangan dong. Di balik kamera Kayaknya aja. ya ketimbang aku kayaknya lebih update dia loh. Maksudnya ini juga. Aku termasuk yang tidak update kalau misalnya lihat-lihat aja. Oh, ini yang lagi FOMO kan. Yang pagi FOMO apa ya gitu. Jadi suka nge-googling aja. Oh, ya udah ini gitu. Jadi nggak terlalu banget ya, maksudnya milih ya sebagai warga negara aja sih kayak gitu. Kalau dirimu gimana kalau terjadi putaran kedua? Udah nyalonin, aku pengen yang ini nih gitu. Kayaknya aku mantep sama ini. Tiba-tiba dia gugur di putaran 1. Apa ya? Jujur belum kepikiran sih karena saat ini masih stick di pilihanku gitu loh. Oh gitu. Ya mungkin kalau misalnya kata pilihanku itu tidak maju ke putaran kedua ya
aku menganalisa lagi calon-calon yang Waduh, dua itu. berat. Mana yang bagus buat kita dipimpin Begitu. 5 tahun ke depan kayak gitu. Terus itu nggak ada pengaruhnya terhadap misalnya ortu juga ngasih masukan gitu. Pilih sini yang ini aja mas gitu. Nggak ada sih. Kakak gitu, sepupu, Nggak teman ada. satu circle. Mungkin satu circle bisa sama. Iya. Kalau aku Circlemu nggak sama. ada. Circleku rata-rata sama. Iya, milihnya itu gitu. Ya, circlemu, Beda-beda. gebetanmu. Beda-beda. Kenapa kamu jadi grogi? Aku nanya gebetanmu, kayak pengaruh loh. Beda, Gede. beda. Tiba-tiba gebetanmu nggak mau digebet gara-gara beda pilihan yang gimana juga. Maaf sayang, kita putus. Pilihan kita udah beda soalnya di pemilu besok. Ayo gimana berat. kalau gebetannya beda? Ya udah. Ya udah tuh Gimana apa? ya? Beda tetap. Oh tetap beda Ya. maksudnya. Dalam ancaman, kok nggak sama sih kita kayaknya nggak satu visi nih untuk menuju Indonesia yang maju, gimana tuh? Ya udah debat aja di situ sampai sama-sama capek aja. Sama-sama capek gitu. Kalau dirimu gebetanmu ternyata beda. Nggak ada sih aku, maksudnya apa ya? Pilihan Nggak dari debat. orang-orang di lingkup sekitarku tuh nggak mempermasalahkan kalau aku tuh milih ini gitu loh, dan juga aku nggak mempermasalahkan mereka juga karena toh Nggak itu saling pilihan mempengaruhi mereka. ya. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tadi berarti bukan langsung nanti ditembak, kan kita nggak satu pilihan gitu. Jadi kita berbeda arah. Kita berbeda tujuan. Gimana tuh gimana? Presiden aja kita beda, Oh. apalagi masa depan kita. Oh, waduh. Ayo gimana? Apa ya balik lagi sih, kalau pemilu itu pada dasarnya pilihan kita, bukan pilihan orang lain gitu loh. Kita menggunakan hak suara kita, bukan hak suara orang lain gitu. Gitu aja sih. Iya sih. Tapi kan kita memilih pemilu tuh supaya ada masa depan Indonesia seperti ini. Kan kalau misalnya beda sama gebetan ternyata masa depannya beda dong. Janganlah. Horor. No comment. Gara-gara pemilu cintaku kandas. No comment. Kepikiran langsung. Oh, langsung dia. Aku no comment. Takut. No comment. No comment. Oke guys, yang mau kita ngobrol-ngobrolin pemilu boleh ya, nanti komen-komen lagi kita di medsosnya Rumpi Asik, IG Rumpi Asik, FB Rumpi Asik, TikTok Rumpi Asik, dan juga YouTube Rumpi Asik. Jangan lupa ya untuk di subscribe. Kalian udah subscribe belum? Sudah. Oh, sudah ya, awas kalau belum. Kita di bawah ancaman. Iya. Ini kali ini di bawah ancaman. Karena sudah berapa kali kalian tampil di sini belum juga subscribe. Keterlaluan itu namanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga ya ke circle kalian dan teman-teman kalian ya, tetangga kalian juga boleh, siapa saudara-saudara kalian juga boleh. Oke, thank you Dimoy dan Haikal. Jangan kapok untuk ngobrol-ngobrol lagi di Rumpi Asik dengan tema yang berbeda ya. Oke. Pastinya. Jangan Calling kapok. aja kita. Oh, gile. Pokoknya tumbal ya. Oke, nantikan juga episode-episode menarik Rumpi Asik. Tetap di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik.